Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami kau ajak untuk berani mengakui iman kami akan Putramu Yesus sebagai penyelamat dan penebus. Tidak mengingkari diri sebagai orang yang percaya kepada Kristus penyelamat penebus yang telah kau curahkan kepada kami melalui sakramen Ekaristi, sakramen baptis, dan sakramen penguatan. Semoga kami semakin sadar dengan Roh Kudus itulah hidup kami dibentuk, diubah, dan dijadikan satu dengan Putramu sendiri dan dengan Dikau dalam Allah Tritunggal Maha Kudus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, ada saatnya kita harus berani mengakui diri sebagai orang yang beriman dan percaya pada Yesus. Ada saatnya kita harus berani mengakui, memanggul salib hidup kita. Setiap dari kita punya musuh masing-masing yang berbeda-beda. Dan itu harus terjadi supaya kita berani memanggul salib itu. Tidak lari dengan salib itu. Tidak takut dengan salib itu. Apapun bentuknya, entah problem hidup sendiri, atau problem keluarga, atau problem kaitannya dengan orang yang kita cintai, dengan suami, istri, anak-anak, dengan siapapun juga. Keberanian untuk memanggul salib merupakan suatu panggilan kita khusus yang Tuhan berikan kepadaku untuk justru memperdalam. Ya, Santo Thomas Aquinas mengatakan salib, penderitaan, bahkan kejahatan, bahkan roh jahat itu seringkali dipakai Tuhan untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Untuk menumbuhkan kebaikan yang lebih besar, lebih bagus lewat penderitaan dengan salib itu. Dan yang kedua, karena salib itu adalah bagian dari kita untuk kita sendiri ikut serta dalam penderitaan Yesus. Apa yang kurang pada penderitaan Yesus, kita yang harus mengisinya. Jadi saudaraku terkasih, sekali lagi kita semua diberi sakramen penguatan supaya kita memiliki roh yang menguatkan kita. Ya, dengan segala kesulitan, dengan segala penderitaan dan segala salib yang harus kita tanggung, kita harus berani memikul salib tersebut. Nah, itu yang pertama, dimanapun, kapanpun. Jadi saatnya kita harus memberi kesaksian tentang iman kita itu. Ya, meski kita harus menderita, meski kita harus disalib. Ya, meskipun orang mengatakan dulu ketika kita masuk Kristen atau Katolik kita akan dipentang, akan disalibkan, dan memang demikian dalam proses kehidupan kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus memberikan suatu peringatan yang tegas, keras, dan straightforward gitu. Barang siapa menyangkal Yesus masih bisa diampuni, tapi menyangkal Roh Kudus itu yang tak bisa diampuni. Kata-kata ini keras dan tegas dan tidak jarang sulit sekali kita mengerti maksud dan maknanya. Apa artinya menyangkal salib? Jadi ketika kita masih setengah-setengah, atau kita masih tidak yakin akan Yesus, atau keraguan-raguan tentang Yesus, itu masih bisa dimaafkan, masih bisa diampuni. Tapi ketika kita menutup diri terhadap perubahan, menutup diri terhadap karya Tuhan, menutup diri terhadap apa yang baik dalam hidup kita, ya, kita merasa bahwa apa yang kita pikirkan, kita hayati, kita jalani itu adalah suatu kebenaran. Jadi menutup sama sekali terhadap segala kemungkinan yang baik dan benar yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita. Dengan berbagai macam cara, tetap ngotot, tetap kaku, tetap keras untuk menutup diri. Nah, itulah yang Yesus mengatakan menjadi sulit ya untuk dimaafkan. Karena dengan begitu dia masuk dalam apa? Kenapa disebut tidak bisa dimaafkan? Karena dia sudah berada di dalam garis lain ya. Jadi yang menentang Tuhan, yang menentang Allah, yang menentang kebaikan, yang menentang pertobatan. Dia seperti dikuasai oleh kuasa lain yang membuat kita menentang Allah. Untuk terjadi perubahan, untuk terjadi proses ketertutupan dalam hidup kita. Nah, maka kita harus belajar untuk terus-menerus melihat, mungkin ada satu kelemahan yang harus kita sadari, itu merasa, sekali lagi ini merasa bahwa apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan adalah suatu kebenaran.
Dan ini yang seringkali menjadi hambatan kita untuk terjadi perubahan hidup. Sekali lagi merasa, tapi bukan kenyataan bahwa kita memang berdosa, memang kelemahan, tapi merasa bahwa hidup kita adalah hidup yang benar. Sehingga tidak butuh keselamatan, tidak butuh pertobatan, tidak butuh suara orang lain, tidak butuh nasihat. Semoga dengan maksud inilah, saudara terkasih, kita diajak untuk sekali lagi untuk introspeksi, untuk melihat. Ya, bukan hanya Anda, saya pun sebagai pribadi, sebagai pastor juga bisa saja merasa diri paling benar, ya, merasa diri paling bisa, paling suci, paling baik. Dan itu yang menjadi salah satu hambatan di dalam kehidupan pertumbuhan hidup rohani kita. Ya, sekali lagi mari kita mohon rahmat kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang mau dan bersedia, dan kita rela membuka diri terhadap segala kemungkinan yang mungkin tak dapat kita mengerti dengan baik. Meskipun mungkin kita harus menjalani penderitaan itu sebagai bagian dari proses untuk ditobatkan, karena kita memiliki seringkali kekeras kepalaan, ya, kekeras kepalaan yang menentang Allah. Dan itulah yang seringkali terjadi ketika orang, mengapa dikatakan itu melawan Roh Kudus, karena seringkali dia berpihak di pihak yang lain, ya, menentang kebaikan, menentang kebenaran, menentang pencerahan, menentang pertobatan. Nah, di sisi lain, karena itu dia tidak bisa diampuni karena sudah dikuasai oleh kuasa lain, yang secara sadar, yang secara mau, yang secara kehendak berada di pihak yang lain dari Tuhan. Semoga kita tidak sampai ke sana, tetapi dengan penuh kerendahan hati mengizinkan Tuhan mengubah hidup kita. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua, supaya kita tetap dengan penuh kerendahan hati mau mendengarkan Tuhan dan mau mohon pengampunan dari Tuhan, memohon pertobatan dari Tuhan, meskipun tidak mudah, tapi dengan penuh hati, Tuhan, aku mau keselamatan yang daripadamu, supaya Engkau sendiri yang mengubah hidupku. Berkali-kali para santo-santa yang saya baca adalah, Tuhan, bantu aku supaya rahmat-Mu mengalir dalam diriku, ya. Bantu aku supaya aku tidak melukai hati-Mu, ya. Selalu begitu. Jadi mungkin dengan pengalaman itu dia menjadi keras kepala, tapi dia ingin supaya apa yang ia lakukan tetap sesuai dengan kehendak Tuhan, dan membiarkan Tuhan melakukan yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan memberkati Anda semua, dan kita diajari untuk rendah hati dalam segala kehidupan yang sedang kita jalani. Meski demikian, kita harus berani mempertahankan iman kita dan mengungkapkan iman kepada Yesus Sang Penebus Penyelamat, yang memberikan Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh pengertian di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.